Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Angeli Amelia, Arisa Jelita Putri, Rahma Dini Putri, Viola Julia Aziza, dan saya sendiri Yona Oktariananda. Di sini kami akan menjelaskan makalah yang telah kami selesaikan yang membahas tentang daftar perusahaan. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai dasar hukum wajib daftar perusahaan. Latar belakang dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan ini dalam pertimbangan disebut bahwa adanya kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional yang menyebabkan perkembangan usaha dan perusahaan. Sehingga, untuk sumber informasi resmi untuk pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan segala macam hal dalam dunia usaha, perusahaan perlu mendaftarkan perusahaannya. Perusahaan itu penting untuk pemerintahan guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat. Karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga lebih menjamin kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu adanya dasar hukum daftar perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Yang kedua, Keputusan Menteri Perdagangan. Yang pertama, Nomor 285 tentang pejabat penyelenggara. Yang kedua, Nomor 286 tentang penerapan tarif. Dan yang terakhir, tentang hal-hal yang wajib didaftarkan bagi PT Go Public. Selanjutnya, dasar hukum daftar perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Jelita Putri, NIM 2005901. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan wajib daftar perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang WDP, bahwa perusahaan yang wajib didaftarkan adalah perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia. Perusahaan yang termuat di dalamnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kantor cabang, kantor pembantu, agen, anak perusahaan, serta pembantu perusahaan yang memiliki wewenang dalam mengadakan perjanjian. Bentuk perusahaan itu berupa badan hukum (CV, PT, dan koperasi), perorangan, persekutuan, dan banyak lainnya. Perusahaan yang dikecualikan untuk wajib daftar perusahaan yaitu: yang pertama, setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (Berjan). Yang kedua, setiap perusahaan yang dijalankan perorangan atau karyawannya berasal dari keluarga terdekatnya tidak memerlukan izin untuk daftar perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan setelah 3 bulan perusahaan itu dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dini Putri dengan NIM 2005991 dari Prodi S1 Manajemen Non-Keguruan. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dan sifat daftar perusahaan. Yang pertama, tujuan daftar perusahaan. Tujuan daftar perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang sedang dijalankan secara jujur. Berdasarkan Undang-Undang WDP Pasal 2, tujuan daftar perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat oleh perusahaan secara benar dan merupakan sumber informasi yang resmi untuk semua pihak yang berkepentingan. Di dalam informasi tersebut terdapat identitas, data, dan keterangan lainnya yang membahas tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian usaha. Dengan adanya daftar perusahaan, dapat mencegah timbulnya perusahaan atau badan usaha yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat sekitar.
Beberapa tujuan lainnya dari daftar perusahaan, yang pertama, melindungi perusahaan dari praktek kecurangan. Yang kedua, melindungi masyarakat ataupun konsumen. Yang ketiga, memudahkan informasi tentang usaha. Yang keempat, memudahkan dalam melakukan pembinaan ataupun pengawasan terhadap perusahaan. Yang kedua, sifat daftar perusahaan. Menurut Undang-Undang WDP Pasal 3, daftar perusahaan bersifat terbuka untuk umum ataupun untuk semua pihak, yang artinya informasi tentang perusahaan dapat digunakan oleh pihak ketiga yang merupakan informasi secara resmi dan relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Julia Azizah dengan NIM 259037. Saya akan menjelaskan materi tentang kewajiban perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kewajiban perusahaan. Masalah wajib daftar perusahaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Lembaga Negara Nomor 7 Tahun 1982, tanggal 1 Februari 1982, Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Adapun latar belakang munculnya Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, dalam pertimbangan konsiderannya disebutkan bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula perkembangannya dunia usaha dan perusahaan. Sebagaimana dijabarkan dalam maksud dan tujuan ditertibkannya Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka setiap orang penyelenggara perusahaan wajib daftar. Hal ini dijabarkan dalam pasal 5 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu yang pertama, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Yang kedua, pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Yang ketiga, apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah melakukan kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Yang keempat, apabila pemilik dan pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkannya. Selanjutnya, dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku, termasuk di dalam kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Jelita Putri. Saya akan membacakan materi kembali, yaitu tempat dan cara serta waktu pendaftaran. Menurut pasal 9A, pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara melakukan pengisian formulir yang ditetapkan oleh Menteri di kantor tempat pendaftaran perusahaan. Pasal 9B mengenai penyerahan formulir pendaftaran perusahaan yang dilakukan di kantor pendaftaran perusahaan, yaitu pertama, di tempat kedudukan kantor perusahaan. Yang kedua, di tempat kedudukan kantor cabang, kantor pembantu, atau kantor anak perusahaan. Yang ketiga, di tempat kedudukan agen serta perwakilan yang memiliki wewenang untuk mengadakan perjanjian. Perkenalkan, nama saya Anjeli Amnelia dengan NIM 20059119. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang wajib didaftarkan dalam perusahaan. Hal-hal yang wajib didaftarkan dalam perusahaan tergantung pada bentuk perusahaan, seperti perseroan terbatas, koperasi, persekutuan, atau perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh perbedaan bentuk perusahaan. Yang pertama, umum,
Yang kedua, mengenai pengurus dan komisaris. Yang ketiga, kegiatan usaha lain-lain setiap pengurus dan komisaris. Yang keempat, mengenai setiap pemegang saham. Yang kelima, akta pendirian perseroan. Sukardono berpendapat ada 5 hal sebagai materi yang sekurang-kurangnya penting diatur dengan tegas dalam peraturan tentang pendaftaran perusahaan, yaitu yang pertama, badan atau lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pendaftaran perusahaan. Yang kedua, bentuk-bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan dan hal-hal yang wajib didaftarkan. Yang ketiga, kekuatan hukum dari pendaftaran perusahaan. Yang keempat, akibat dari belum didaftarkannya perusahaan dan hal-hal yang didaftarkan terhadap hubungan perusahaan dengan pihak ketiga. Yang kelima, sanksi-sanksi atau belum didaftarkannya perusahaan atau karena tidak lengkap pendaftarannya. Menurut pasal 11 Undang-Undang WDP ayat 1, apabila perusahaan berbentuk PT, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang PT, maka hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian A, yaitu nama perseroan, bagian B, merek perusahaan. Yang kedua, bagian A, tanggal pendirian perseroan, yang bagian B, jangka waktu berdirinya perseroan. Yang ketiga, bagian A, kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan. Bagian B, izin-izin usaha yang dimiliki. Yang keempat, bagian A, alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya. Bagian B, alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perseroan. Yang kelima, berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris. Bagian A, nama lengkap dan setiap alias-aliasnya. Bagian B, setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 5 huruf A. Yang C, nomor dan tanggal tanda bukti diri. Yang D, alamat tempat tinggal yang tetap. Yang E, alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Yang F, tempat dan tanggal lahir. Yang G, negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Yang H, kewarganegaraan pada saat pendaftaran. Yang I, setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 5 huruf I. Yang I, yang J, tanda tangan. Yang K, tanggal mulai menduduki jabatan. Yang keenam, lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris. Yang ketujuh, bagian A, ada modal dasar. Bagian B, banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham. Bagian C, besarnya modal yang ditempatkan. Bagian D, besarnya modal yang disetor. Yang kedelapan, bagian A, tanggal dimulainya kegiatan usaha. Bagian B, tanggal dan nomor pengesahan badan hukum. Bagian C, tanggal pengajuan permintaan pendaftaran. Mungkin sekian hal-hal yang wajib didaftarkan dalam perusahaan. Baiklah Bapak dan teman-teman semua, demikianlah presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan jika ada kritik bisa langsung disampaikan kepada kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum